Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam untuk sahabat pioner dimanapun kalian berada. Oke, hari ini kami akan menginformasikan berita terbaru tentang perkembangan Pi Network. Ini kabarnya baiknya tentang Pi Chain Mall bersiap meluncurkan fitur pembayaran terdesentralisasi dengan Pi Balance. Jadi sebelum masuk informasinya, jangan lupa di subscribe dulu agar channel ini lebih bisa berkembang dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa pula tekan tombolnya agar kami lebih bersemangat mengupload video-video perkembangan Pi Network. Andalah yang pertama akan menerima notifikasinya. Simak videonya baik-baik, jangan skip-skip agar kalian tidak gagal paham. Kabar baik, Pi Chain Mall bersiap meluncurkan fitur pembayaran terdesentralisasi dengan Pi Balance. Pi Chain Mall sebagai salah satu pilar penting dalam ekosistem Pi Network bersiap untuk merilis fitur pembayaran yang telah lama ditunggu-tunggu. Fitur ini memungkinkan perintis Pi Network untuk menggunakan saldo Pi mereka di PCM untuk melakukan pembelian tanpa hambatan. Dalam langkah ambisius ini, PCM berkomitmen untuk memperkuat perdagangan terdesentralisasi dan mewujudkan visi jaringan Pi sebagai mata uang digital yang inovatif. Dalam beberapa tahun terakhir, konsep perdagangan terdesentralisasi telah menjadi sorotan di dunia teknologi dan keuangan. Perdagangan terdesentralisasi mengacu pada sistem ekonomi di mana transaksi dan pertukaran aset dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang terlibat tanpa melalui lembaga perantara seperti bank atau lembaga keuangan tradisional lainnya. Oke teman-teman yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Semoga rezeki Anda diberkahi, amin allahumma amin. Memasuki era desentralisasi perdagangan merupakan langkah maju dalam transformasi model bisnis konvensional. Dalam konteks ini, blockchain dan cryptocurrency memainkan peran penting sebagai teknologi yang memungkinkan perdagangan terdesentralisasi. Blockchain sebagai teknologi dasar di balik mata uang digital seperti jaringan Pi adalah buku besar digital yang terdesentralisasi. Mohon maaf. Dan terenskripsi. Ini berarti catatan transaksi yang dilakukan dalam jaringan blockchain dapat diakses dan diverifikasi oleh semua peserta dalam jaringan atau otoritas pusat yang mengendalikan atau mengatur transaksi tersebut. Ini memastikan transparansi, keamanan, dan ketahanan terhadap manipulasi. Dalam perdagangan terdesentralisasi, cryptocurrency bertindak sebagai media pertukaran nilai. Cryptocurrency seperti jaringan Pi memungkinkan pengguna untuk membeli, menjual, dan menukar aset digital secara langsung antara satu sama lain. Dalam konteks Pi Chain Mall, fitur pembayaran Pi Balance memungkinkan perintis jaringan Pi menggunakan saldo Pi mereka untuk membeli produk dan layanan di PCM tanpa perlu melibatkan pihak ketiga atau mempercayai entitas pusat. Dengan memasuki era perdagangan terdesentralisasi, beberapa manfaat muncul. Kebebasan finansial. Perdagangan terdesentralisasi memberi pengguna kendali penuh atas aset mereka. Tidak ada otoritas pusat yang dapat membatasi, memblokir, atau membatalkan transaksi. Ini memberikan kebebasan finansial kepada individu untuk mengelola kekayaan mereka sesuai keinginan mereka. Transparansi dan keamanan dalam jaringan blockchain, setiap transaksi dicatat dan diverifikasi secara permanen oleh semua peserta jaringan. Ini menciptakan tingkat transparansi yang tinggi dalam mencegah penipuan atau manipulasi data. Selain itu, dengan enskripsi yang kuat, informasi sensitif pengguna tetap aman di jaringan blockchain. Biaya rendah. Dalam perdagangan terdesentralisasi, biaya transaksi cenderung lebih rendah dibandingkan dengan transaksi tradisional.
melalui lembaga perantara. Ini karena tidak ada biaya yang terkait dengan pihak ketiga atau perantara. Pengguna dapat menghemat biaya transaksi yang signifikan. Selanjutnya, akses global. Dalam ekosistem perdagangan terdesentralisasi, batasan geografis dan perbedaan mata uang menjadi tidak relevan. Siapapun yang memiliki akses internet dapat terlibat dalam perdagangan digital secara global. Hal ini membuka pintu bagi inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau. Inovasi dan penciptaan nilai. Perdagangan terdesentralisasi memungkinkan penciptaan dan pertukaran aset digital baru yang menciptakan peluang inovasi dan potensi pertumbuhan ekonomi baru dengan kemudahan pembayaran dan pertukaran aset digital. Inovator dapat mengembangkan aplikasi dan layanan baru yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Memasuki era desentralisasi, perdagangan tidak hanya mengubah cara kita bertransaksi, tetapi juga melibatkan perubahan paradigma dalam memahami dan mengelola aset dan keuangan dengan teknologi blockchain dan mata uang kripto seperti jaringan Pi. Kami melihat potensi untuk mengubah lanskap perdagangan global menjadi sistem yang lebih inklusif, transparan, dan efisien. Oke, selanjutnya blockchain adalah teknologi yang memungkinkan penyimpanan dan pengiriman data secara desentralisasi, aman, dan transparan. Inovasi teknologi blockchain terletak pada beberapa vektor utama yang telah membuka pintu bagi aplikasi baru di berbagai industri. Desentralisasi. Salah satu inovasi utama dalam teknologi blockchain adalah desentralisasi. Berbeda dengan sistem tradisional yang dikendalikan oleh otoritas pusat, blockchain memungkinkan jaringan peer-to-peer yang didistribusikan secara luas. Setiap peserta dalam jaringan memiliki salinan buku beserta transaksi yang lengkap dan identik yang disebut simbol. Ini menghilangkan kebutuhan akan otoritas pusat, mengurangi risiko manipulasi data, dan memberi kekuatan individu untuk menjaga keamanan dan integrasi jaringan. Keamanan kriptografi. Blockchain menggunakan algoritma kriptografi yang kuat untuk melindungi data dan transaksi dalam jaringan. Setiap transaksi di blockchain dienkripsi dan ditautkan ke transaksi sebelumnya. Melalui tanda tangan digital ini memastikan keaslian dan integritas data dan mencegah perubahan atau pemalsuan yang tidak sah. Dalam blockchain yang aman untuk manipulasi data atau transaksi, penyerang harus mengontrol sebagian besar daya komputasi di jaringan yang sangat sulit dilakukan. Keandalan dan ketahanan. Blockchain dirancang untuk menjadi sistem yang andal dan tahap terhadap serangan. Karena salinan buku besar transaksi tersebar di banyak node dalam jaringan, tidak ada titik kegagalan tunggal yang dapat menyebabkan sistem crash secara keseluruhan. Jika satu node gagal atau diserang, node lainnya dapat terus berfungsi dan menjaga kelangsungan jaringan. Oke, sekian dulu ya. Ini video pertamanya ya. Nanti sambung lagi video kedua karena banyak sekali nih. Kalau jadi satu terlalu lama ya. Oke, salam petir, seder. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.